Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Agung Nurul Iman Padang yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jemaah zuhur rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kehidupan, nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan berbagai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik yang sudah berlalu, yang sedang kita laksanakan dan yang akan datang, kiranya Allah berkenan untuk menerimanya dan memberikan balasan terbaik dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa Allah curahkan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan kajian zuhur di hadapan kita bersama dengan judul Istiqamah setelah Ramadan. Salah satu akhlak mulia yang dicontohkan dan diajarkan dalam Islam Bapak dan Ibu adalah istiqamah. Istiqamah secara bahasa artinya adalah tegak lurus, berdiri lurus, teguh dengan pendirian. Karena itu di dalam ayat yang kita bacakan tadi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah dengan pendirian mereka, dengan ucapan mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, salah seorang sahabat Nabi namanya Bilal bin Rabah, ketika Nabi SAW diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj, Nabi sampai dibawa masuk ke dalam surga. Dan di saat itu Bapak dan Ibu kaum muslimin, Nabi SAW mendengarkan adanya suara sandal yang dipakai oleh Bilal bin Rabah. Karena itu ketika pulang dari Isra wal Mi'raj, Nabi tanyakan kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal, ketika aku Isra Mi'raj berada di dalam surga, aku mendengar ada suara terompamu, aku mendengar ada suara sendalmu. Amalan apa yang engkau lakukan wahai Bilal? Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, Bilal bin Rabah kemudian menjawab, ya Rasulullah, bahwa aku setiap saat menjaga wudu, dan setelah aku berwudu aku iringi dengan solat sunnah 2 rakaat. Dan itu dilakukan setiap hari oleh Bilal bin Rabah. Setiap kali beliau batal wudunya, maka beliau kemudian mengambil wudu dan diiringi dengan solat sunnah 2 rakaat. Bapak Ibu kaum muslimin, Bilal bin Rabah adalah salah satu muazzin Nabi. Muazzin Nabi yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Di Bapak dan Ibu, kalau Bilal bin Rabah azan,
biasanya untuk membangunkan orang yang sedang tidur pada pagi hari. Biasanya setengah jam paling lambat atau 1 jam sebelum waktu subuh atau waktu fajar. Tapi kalau sudah azan Abdullah bin Ummi Maktum, maka kata Nabi, kalau kita di bulan Ramadan azan Abdullah bin Ummi Maktum, maka berhenti makan minum. Maknanya bahwa kalau Abdullah bin Ummi Maktum muazzin Nabi sudah azan, itu tandanya waktu fajar sudah masuk, waktu solat subuh sudah masuk, maka tidak boleh lagi makan minum, tidak boleh lagi sahur. Bapak dan ibu kaum muslimin, Abdullah bin Ummi Maktum salah seorang sahabat Nabi yang terlahir dalam kondisi buta. Jadi semenjak beliau lahir, beliau tidak pernah bertemu dan melihat orang tuanya. Beliau tidak pernah melihat wajah Nabi SAW. Tetapi bapak dan ibu, beliau selalu menjaga salat berjamaah. Satu kali bapak ibu, karena usia beliau sudah semakin uzur, beliau minta kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau kan tahu kalau aku ini tidak dapat melihat. Sementara untuk pergi ke masjid, tidak ada pula yang akan menuntunku, tidak ada yang akan memapahku atau menuntunku menuju masjid. Izinkan dan berikan aku keringanan ya Rasulullah untuk solat di rumah saja. Lalu bapak dan ibu kaum muslimin, Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Ummi Maktum, apakah engkau mendengar suara azan? Apakah terdengar olehmu lantunan azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, terdengar ya Rasulullah. Kalau begitu kata Nabi, engkau salat bersama kami. Artinya beliau tidak diberikan kesempatan, walaupun dalam kondisi buta, tidak dibenarkan untuk melaksanakan solat di rumah. Lebih afdal solat bersama Nabi. Nah bapak dan ibu, suatu kali Abdullah bin Ummi Maktum pergi solat subuh. Karena waktu subuh atau waktu fajar itu kan masih gelap. Maka kemudian bapak dan ibu, beliau berangkat sendirian menuju masjid. Lalu di tengah perjalanan ada batu yang beliau tidak nampak pada saat itu. Memang beliau tidak bisa melihat. Maka kemudian beliau menabrak batu tadi. Kakinya tersandung dengan batu sehingga beliau kemudian jatuh. Berdarah kepalanya bapak ibu. Lalu kemudian setelah berdarah, banyak bercucuran darah, ada seorang laki-laki yang membangunkan beliau. Sudah dibangunkan, dibantunya, lalu diarahkan pergi ke masjid, lalu diantarkan kembali sampai ke rumah. Berulang-ulang kali si pemuda ini, si laki-laki ini membantu dan menunjukkan jalan ke masjid sebagaimana yang semestinya dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak ibu kaum muslimin, karena Abdullah bin Ummi Maktum tidak dapat melihat, tentu beliau hanya bisa mendengar suara. Akhirnya apa? Beliau bertanya kepada si pemuda tadi, wahai pemuda, siapakah nama engkau? Lalu dari mana asalmu? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Kata pemuda tadi, bapak dan ibu, laki-laki tadi, aku ini iblis. Kaget Abdullah bin Ummi Maktum bapak dan ibu. Sementara beliau menganggap iblis itu tugasnya menghambat orang pergi ke masjid. Iblis itu kerjanya menghambat orang, menggoda manusia untuk tidak beribadah kepada Allah. Ini ada iblis. Semenjak beliau jatuh saat pergi melaksanakan sholat subuh, kepalanya berdarah, dibantunya, dihantarkan sampai ke masjid, lalu diantar pula pulang. Bapak ibu kaum muslimin, bertanyalah Abdullah bin Ummi Maktum kepada iblis, wahai iblis, bukankah engkau tugasnya adalah untuk menghambat orang beribadah kepada Allah? Kenapa engkau menuntunku untuk pergi melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Bapak dan ibu, apa jawaban iblis? Wahai Abdullah, ketika waktu itu engkau jatuh, kepalamu terbentur batu, kemudian berdarah, aku dengar para malaikat menyampaikan bahwa separuh daripada dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian, seandainya kata iblis, engkau jatuh sekali lagi, berarti habis semua dosamu. Maka iblis tidak ingin Abdullah bin Ummi Maktum menjadi orang yang diampunkan segala dosanya, sehingga diantarkan supaya tidak jatuhnya balik, diantarkan oleh iblis pergi menuju masjid, diantarkan pulang ke rumahnya. Bapak dan ibu kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang istiqamah, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwa orang-orang yang istiqamah akan dikirimkan malaikat kepada mereka, akan Allah turunkan malaikat kepada mereka, seraya mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Janganlah engkau bersedih, jangan engkau takut, jangan engkau bersedih, dan berita gembira bagi mereka yang istiqamah dengan imannya bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, setelah Ramadan tugas berat kita adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Bagaimana kita bisa istiqamah dengan berbagai amal ibadah yang sudah dilatih selama Ramadan. Tentu Bapak dan Ibu kaum muslimin, menjadi orang yang istiqamah butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan. Karena itu ada beberapa hal yang dapat kita lakukan Bapak Ibu agar kita bisa menjadi orang yang ikhlas, orang yang istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah zuhur rahimakumullah, agar kita diberikan sifat istiqamah di dalam hati kita, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak doa kepada Allah. Karena kita tahu Bapak dan Ibu bahwa hati kita sebagai pengontrol baik atau buruknya hidup kita itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu, Nabi SAW senantiasa berdoa, dan salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Satu kali Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, Ummu Salamah istri Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma aktsari du'aika ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Rasulullah, mengapa engkau sangat sering meminta kepada Allah dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika? Jadi Bapak Ibu ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Nabi, lalu Nabi SAW menjawab, ya Umma Salamah, innahu laisa adamiyu illa wa qalbuhu baina asbu'ain min asabi'illah, faman syaa aqama wa man syaa aza'a. Nabi SAW mengatakan, wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia, kata beliau, berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah berikan istiqamah kepada hatinya, dan siapa yang Allah kehendaki, dia pun dapat menyesatkan dirinya. Bapak dan Ibu, Nabi SAW memberi contoh kepada kita. Meskipun kita tahu bahwa Nabi tidak mungkin salah, Nabi tidak mungkin melakukan dosa, tetapi beliau memberi contoh kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah, agar kita diberikan keistiqomahan di dalam hati kita, agar kita bisa berada dalam kebaikan dan ketaatan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 8 juga ada doa Bapak dan Ibu yang dapat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi rahmat. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua yang dapat kita lakukan agar kita bisa istiqamah dalam kehidupan ini, yang kedua adalah beramallah dengan penuh keikhlasan. Bila kita beramal dengan penuh keikhlasan, insya Allah Bapak Ibu, amal itu dapat konsisten kita lakukan. Kemudian yang ketiga, agar kita mampu menjadi orang yang istiqamah setelah Ramadan Bapak dan Ibu, mari kita terus beramal walaupun kecil. Karena Nabi SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallah ta'ala adwamuha wa in qullah. Amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus menerus walaupun kecil. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, setelah Ramadan kita masih dapat istiqamah di dalam kebaikan dan melanjutkan berbagai amal ibadah yang sudah kita latih 1 bulan di bulan suci Ramadan.
Demikian yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.